Ketika ditanya oleh pemilik kios setiap kali saya melintas, mau cari buku apa mas? Jawaban saya selalu sama, tidak tahu. Ya, kalau mau ke sini mau cari apa juga saya nggak pernah tahu. Jadi setiap kali saya ke sini tanpa modal judul-judul buku dari pikiran saya, pokoknya datang saja. Justru itu asiknya, ketika saya datang, kemudian duduk seperti ini, terus pilih-pilih buku, kemudian menemukan buku yang menurut saya langka, sudah tidak ada di toko buku, ada di antara buku-buku ini, bahkan bahkan ada di daerah terbawah, tertutup oleh buku-buku yang lain. Itu sesuatu yang luar biasa, seperti menemukan harta karun. Jadi itulah, datang saja ke sini, perkara nanti bisa menemukan sesuatu yang berharga atau tidak, ya rezeki aja ya. Kalau pas rezeki seperti hari ini, ya bisa menemukan buku-buku yang sebagus ini. Dan ini tidak pernah saya rencanakan di rumah. Saya mau ambil ini nggak tahu. Saya mau ketemu ini saya juga nggak tahu. Saya mau ketemu ini juga saya nggak tahu. Ini apa lagi? Ya. Jadi semuanya serba kebetulan. Kebetulan saya duduk di sini, kebetulan saya menemukan, saya ambil begitu saja. Begitu. Tapi sering juga saya kesini tidak dapat apa-apa, atau mungkin saya terlalu buru-buru. Jadi kalau kesini sebaiknya memang tidak buru-buru. Mas, ini mas ya. Bapak. Jadi kalau kesini sebaiknya memang tidak terburu-buru, karena sekali terburu-buru kita bisa melewatkan sesuatu yang sangat penting yang ya seperti saya bilang tadi, ada terselip di antara buku-buku seperti yang saya temukan hari ini. Kalau saya buru-buru, mungkin saya tidak akan mendapatkan. Begitu ceritanya. Bagaimana dengan Anda, Mas? Teman ambil buku apa? Nggak tahu. Yang mana tadi yang mau di... Ini ya? Bukan? Masih lihat doang ini. Mau lihat doang yang mana? Kan bola yang muslim. Mana itu? Oh ini! Ini Jawa apa soto kak? Legion Muslim di kancah Eropa. Oh, suka yang itu? Oh iya. Suka bola? Bola sih suka, tapi nggak suka baca. Apa yang ditemukan dari buku itu tadi? Nama-nama pemain sepak bola yang muslim. Nama pemain sepak bola yang muslim ya? Iya. Udah ambil aja, santai. Dibelanjakan buku itu menurut saya lebih bermakna uang kita daripada sekadar dipakai untuk beli makanan. Ya gitu aja, ditelan perut kenyang, habis itu lewat, ya kan. Tapi kalau diberikan buku sekarang dibaca, suatu saat nanti akan dibaca lagi gitu, agar semuanya bisa masuk ke dalam otak. Itu sesuatu yang akan membuat otak kita jadi makin sehat. Ini karyawan harus baca buku ini biar kenapa ya, Pak? Makanya dibaca, dilihat dulu. Kalau di setiap tempat saya menyempatkan untuk klesotan seperti ini, nggak bakalan habis sehari semalam. Nggak bakalan cukup sehari semalam untuk saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi selalu harus meluangkan waktu yang cukup. Sejam, 2 jam mungkin belum cukup. Kalau mau hasil yang optimal, kita menemukan apa yang kita inginkan. Gitu, bro? Bagaimana bro? Diambil? Hah? Ngambil? Apa mungkin lebih memilih untuk diberikan paketan? Enggak, apa lagi? Tempat ini adalah salah satu tempat yang sering saya singgahi. Entah kenapa saya sering sekali mendapatkan sesuatu di tempat ini. Mungkin sudah rezeki saya. Ya, di kios Pak Udin ini saya sering mendapatkan buku-buku yang menarik buat saya. Pak Udin sudah berapa lama sih mengelola ini? Sudah berapa lama ini punya kios Di sini 16 tahunan. 16 tahun. Wow, 16 tahun. Timbang ini udah 16 tahun. Terus ketika masih ada di Majapahit sana,
sempat ada di sana. Berapa tahun di sana? Kita agak lupa, mulai tahun 80-an, 90-an. Sudah 80-90-an sudah di sana ya. Tentu lebih nyaman di sini karena di sana di pinggir jalan. Tapi ada kesan tersendiri ketika saya ada di sana itu, jadi di trotoar gitu ya, memilih-milih itu. Jadi begitu ditempatkan di sini jadi lebih nyaman lagi. Yang saya lihat selama ini jenengan kan sering berinteraksi dengan sesama penjual gitu. Itu memang seperti itu Pak. Jadi ketika ada penjual A didatangi oleh calon pembeli menanyakan buku tertentu, tidak ada, kemudian keliling gitu ya Pak. Perhitungannya bagaimana itu? Ya sama-sama penting, sama-sama lakunya lah. Iya, jadi bagi keuntungan walaupun sedikit gitu. Ya, selalu ada kemungkinan ketika buku tidak didapatkan di sini, kemudian jenengan dapatkan di tempat lain. Kadang-kadang orang yang nyuruh tolong carikan, nah, kadang-kadang pelanggan itu nggak mau kesulitan, tolong carikan lah. Oh iya. Ntar kalau cari sendiri kan si A si B-nya kan nggak tahu. Kalau kita kan tahu. Berarti hubungan bisnis dengan sesama penjual ini sangat harmonis. Jadi tidak ada istilah jual sendiri-sendiri tanpa mau tahu tetangga gitu, enggak ya? Nggak ada toko buku yang lengkap tuh nggak. Gitu ya. Pasti ada yang ya, ada. Dari awal dulu modal berapa Pak? Ya, modal nekat. Modal nekat? Ya, buku-bukunya itu apa, ada semacam apa tuh ya, kayak pengepulnya gitu, jangan ngambil di situ atau gimana itu dulu? Bisa, tapi saya nggak seadanya. Jadi pakai modal seadanya, beli langsung dari sejumlah buku gitu. Ya bisa ngambil salaman kan Pak. Bisa. Saya nggak mau. Iya. Seadanya. Dan saya sering melihat buku-buku itu selalu berganti. Jadi setiap misalkan tahun ajaran baru anak SD, SMP, SMA itu berubah jadi buku-buku sekolah. Tapi suatu ketika seperti ini kayak buku-buku kuliah gitu ya. Iya, lihat. Itu bagaimana itu? Sirkulasinya seperti apa? Lihat masanya kan. Kadang-kadang kalau waktunya anak kuliah ya buku kuliah, waktunya anak SD, SMP, SMA ya di rolling lah gitu. Rolling maksudnya jenengan punya stok itu sendiri atau seperti yang saya sebut tadi bertukar gitu dengan teman-teman? Iya. Ya, itu ya. Sebenarnya rumit ya, karena harus di bulan-bulan tertentu merolling buku-buku. Rata-rata kebanyakan orang-orang itu di rolling waktunya pelajaran, waktunya penting bukan ini. Terus jenengan bekerja sama dengan beberapa penjual di sini. Dengan berapa penjual? Ya ada aja kan. Ada aja ya. Jadi misalkan ibu yang di belakang itu bisa saja mungkin Ya bisa, semua bisa. sama, sebaliknya begitu juga. Terus setiap hari selalu laku ya. Ya alhamdulillah ada aja. Ada saja yang Cuman dari ini semenjak pandemi ini agak berkurang jauh. Semenjak bulan ya, karena memang tidak ada sekolah masuk. Iya. Semenjak pandemi ini kurangnya jauh. Wah. Tapi untungnya buku-buku itu tidak basi, jadi Iya. masih bisa dijual di kemudian hari ketika situasinya mungkin sudah kondusif. Seperti sekarang ini sudah mulai menggeliat lagi ya. Nah, walaupun ya mahasiswa mungkin belum datang ya, cuman anak-anak SD, SMP, SMA itu pasti ada yang sudah mulai ya, datang ke sini. Ya memang mengasihkan. Saya pribadi selalu merasakan keasikan tersendiri setiap kali ada di sini. Bukan berarti tidak bisa beli buku yang di toko, tidak. Sekali lagi kalau yang di toko kan sudah jelas buku-buku apa yang beredar saat ini yang baru-baru. Yang saya ingin temukan itu justru buku-buku yang lama yang di toko sudah tidak ada. Nah, disinilah tempatnya. Dan memang harus selektif karena apa yang kita inginkan itu belum tentu sesuai. Artinya gini, kalau saya mendapatkan buku A gitu ya,
apakah itu buku yang ori atau bukan ori, itu memang harus ada pengetahuan tersendiri untuk membedakannya. Dan ya mudah sebenarnya, ya mudah. Salah satu yang saya ketahui selama ini sampul, ya dari sampul aja sudah kelihatan biasanya ada judul-judul atau gambar yang timbul dan mengkilat. Itu salah satu. Terus dari jenis kertas juga sangat kelihatan bedanya. Dan lemnya juga bisa tidak ada di situ. Tapi yang pasti memang butuh waktu untuk bisa paham benar tentang buku mana yang ori dan mana yang tidak ori. Ya. Alhamdulillah ini semua ori, insya Allah semuanya ori Bang. Insya Allah semua ori. Saya akan bawa pulang ini sebagai oleh-oleh. Nah, ini yang saya maksud rezeki tadi. Suatu ketika saya tidak mendapatkan sama sekali, bahkan mungkin cuma satu pulang gitu ya. Tapi ketika sedang tiba rezeki saya, bisa lebih dari ini. Pernah saya bawa belasan buku. Ya, dari sini sebagian, terus dari kios lain sebagian gitu ya. Karena saya menyempatkan untuk berkeliling, bukan hanya di sini. Akhirnya dapatlah banyak. Dan yang penting harga gitu ya. Untuk menyiasati keterbatasan budget, akhirnya saya harus memilih untuk belanja di sini. Memang kalau dibandingkan dengan belanja di toko buku baru, kita tidak serta-merta bisa mendapatkan buku-buku yang kita kehendaki. Kalau di toko buku baru udah jelas terbit apa, kita mau apa. Tapi kalau di sini, kalau untung dapat, kalau enggak ya sudah. Ya, harus disyukuri juga. Ya, itu cerita sekilas tentang bagaimana perjalanan saya setiap kali saya masuk ke pasar buku Wilis ini. Pokoknya aja yang kepingin ke sini, silakan. Ini surga buat pembaca, surga buat siapapun yang memang doyan baca. Mungkin termasuk Panerosi. Terima kasih Pak Udin. Mudah-mudahan nanti kapan hari saya berkesempatan ke sini lagi untuk bisa ngomong lagi, ada rezeki apa lagi yang bisa saya bawa pulang. Pak Udin sudah sekian puluh tahun mengabdikan hidupnya untuk ya mencerdaskan anak bangsa. Ini sungguh pekerjaan yang sangat mulia yang ya harus selalu didukung. Cara mendukungnya apa? Ya pada udah datang aja ke sini beli buku-bukunya. Itu yang keren. Terima kasih.